Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota, ke tempat kediaman orang yang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga, dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya, dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka.
Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita, sebab semuanya reda. Dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu. Dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun. Dan pancaran-pancaran air menjadi tanah gersang. Tanah yang subur menjadi padang asin. Oleh sebab kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air. Dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Ditempatkannya di sana orang-orang lapar. Dan mereka mendirikan kota tempat kediaman. Mereka menabur di ladang-ladang. Dan membuat kebun-kebun anggur yang mengeluarkan buah-buahan sebagai hasil. Diberkatinya mereka sehingga mereka bertambah banyak dengan sangat. Dan hewan-hewan mereka tidak dibuatnya berkurang. Tetapi mereka menjadi berkurang dan membungkuk oleh sebab tekanan celaka dan duka. Ditumpahkannya kehinaan ke atas orang-orang terkemuka. Dan dibuatnya mereka mengembara di padang tandus yang tiada jalan. Tetapi orang miskin dibentenginya terhadap penindasan. Dan dibuatnya kaum-kaum mereka seperti kawanan domba banyaknya. Orang-orang benar melihatnya lalu bersuka cita. Tetapi segala kecurangan tutup mulut. Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini. Dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan mempelajari firman Tuhan. Mazmur 107. Mari kita introspeksi diri. Saudara, betapa banyak orang menganggap anugerah Tuhan, hidup, kesempatan-kesempatan yang baik, keselamatan, karunia-karunia, bakat-bakat adalah suatu hal yang biasa-biasa saja, lumrah, dapat diperoleh dengan gampang. Tidak mau mengerti bahwa itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Jadi tidak tahu bersyukur. Ada 4 gambaran tentang anugerah Tuhan bagi manusia, bahkan pendosa sekalipun, dan bagaimana seharusnya orang menanggapinya. Ayat 4-9. Anugerah Tuhan bagi orang yang mengembara. Kalau kita tersesat di padang belantara tanpa makan atau minum, adalah pengalaman yang sangat mengerikan. Tetapi Tuhan tidak hanya menyelamatkan, Tuhan juga memimpin sampai ke kota yang aman. Adakah orang tahu mengambil waktu dan bersyukur kepada Tuhan? Atau menganggap itu biasa saja karena mereka hebat sehingga mereka bisa selamat? Mari kita sadari bahwa pertolongan kita hanya datang dari Tuhan. Yang kedua, ayat 10-16. Untuk orang-orang yang dihukum. Mereka dipenjara karena memberontak melawan kehendak Tuhan, sehingga mereka patut menderita. Ketika mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan dan akhirnya membebaskan mereka. Apakah mereka mengambil waktu mengucap syukur kepada Tuhan dan bertobat, memperbaiki diri sehingga hidup berguna bagi kemuliaan nama Tuhan dan bagi banyak orang?
Betapa banyak orang kembali tidak bersyukur dan mengulangi kejahatan yang lama. Ayat 17-22, bagaimana pertolongan Tuhan bagi orang-orang yang menderita. Berapa banyak orang mati, sekarat, atau sakit karena cara hidup yang tidak berhikmat, tidak menguasai mulut, tidak menguasai makanan, tidak berolahraga, sehingga membuat mereka sakit karena kesalahannya sendiri. Tetapi Tuhan dengan murah hati menyembuhkan. Apakah mereka mengambil waktu, berterima kasih, menghargai Tuhan, dan memperbaiki pola hidup? Selanjutnya ayat 23-32, pertolongan Tuhan bagi orang yang berlayar. Saudara, bahaya di laut biasanya melebihi bahaya di darat. Sebab kemana kita bisa pergi, minta tolong di tengah-tengah badai yang sangat dahsyat dan ganas. Tetapi waktu kita memandang kepada Tuhan, Tuhan menolong dan menyelamatkan. Badai menjadi tenang dan kita sampai ke tujuan. Adakah kita bersyukur kepada Tuhan dan menghargai setiap pertolongannya? Demikian waktu kita bepergian melalui udara dengan pesawat dan sampai di satu tujuan dengan selamat, kembali ke rumah dengan sehat. Apakah kita tahu bersyukur atau kita menganggap itu biasa-biasa saja? Selanjutnya di ayat 33-38, pertolongan Tuhan kepada orang yang bertani. Saudara, hanya Tuhan yang dapat mengirimkan hujan. Hanya Tuhan yang dapat mengubah padang belantara menjadi taman yang berumput, yang berair. Hanya Tuhan yang dapat membuat ternak berkembang biak dan menghasilkan susu, telur, dan bulu untuk bahan pakaian. Manusia hanya mencontoh dan itu tidak sempurna melalui mesin dan teknologi. Kalau kita bisa makan, kita bisa kenyang. Adakah kita dapat mengambil waktu untuk bersyukur kepada Tuhan yang telah memberkati kita, memberikan kita kesempatan untuk berusaha dan Tuhan menolong, memberi kita kesempatan makan, istirahat dengan tenang? Apakah kita mengerti bahwa itu semua adalah pemeliharaan kasih setia Tuhan? Jadi melalui Mazmur 107 ini kita diajar untuk menghitung hari-hari dan berlaku bijaksana. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Tuhan Yesus.